Gak coba serem di sini, ini saya akan prediksi One Piece untuk chapter 1055. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton terus sampai habis agar tidak tersesat seperti Babang Zoro. Nah, kali ini kita akan prediksi kira-kira apa nih yang akan terjadi di chapter 1055 nanti. Dimana di chapter 1054 lalu, kita mendapatkan beberapa fakta yang menarik terutama terkait Sabo dan Shanks. Tapi menurut saya, itu baru pembukaan dan intinya adalah apa yang akan terjadi di chapter 1055 ini. Nah, seperti biasa, kita akan menggunakan pola-pola yang Oda sudah buat agar prediksinya menjadi lebih relevan saja ya. Kita akan mulai dari alur komik terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu juga, Oda ini adalah tipe orang atau mangaka yang cukup detail dan spesifik dalam beberapa hal. Mulai dari angka chapter, judul chapter, dan berbagai macam hal lainnya yang bisa disangkut pautkan satu sama lainnya. Apalagi di chapter 1054 lalu yang berdepatan dengan ulang tahun One Piece ke-25, akhirnya setelah lewat 25 tahun, Shanks ditunjukkan lagi dan bahkan sekarang dia sudah bergerak. Ya, tidak hanya bergerak, tapi dia juga mengincar One Piece. Kata-kata yang diucapkan sebelumnya oleh Big Mom dan Kaido juga, yaitu mereka akan mengklaim One Piece. Ingat, kata-katanya mengklaim yang lebih dalam dibandingkan get or take One Piece saja. Dan 1055 yang tepat dengan angka yang bagus, plus ini juga chapter terakhir sebelum rilisnya movie Red yang bertemakan Shanks, di mana chapter 1054 Shanks yang muncul. Dan bukankah ini akan menjadi sebuah pola seperti yang Oda pernah kita lihat? Dimana seperti yang kita tahu, komik volume 103 yang akan berisi chapter 1036 sampai 1045, kita berada di komik volume 104 dengan chapter 1046 sampai 1055. Ya, chapter depan akan menjadi penutup komik dari volume 104. Dari situ saja, kita sudah melihat pola ini akan menjadi penutup komik yang luar biasa. Dan kalau tidak salah ingat juga, saya pernah membaca dari suatu forum di Jepang sana, mereka mengartikan term per term atau kanji per kanji dari angka 1055 ini. Dimana katanya akan terjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dan jika benar, bukankah semakin pas sekali dengan pola-pola yang sudah Oda pernah bangun selama ini? Lalu pola selanjutnya yang kita lihat adalah Oda biasanya jika sedang menunjukkan keadaan di dunia luar atau setidaknya cerita yang tidak mempengaruhi karakter utama kita lah. Setidaknya biasanya hanya akan memakan 2 chapter saja. Satu chapter untuk pembuka dan chapter selanjutnya sebagai punchline atau yang utamanya. Dan biasanya punchline-nya pun tidak main-main sih untuk keepikannya. Nah, mari kita coba lihat ya beberapa pola yang pernah Oda lakukan dan yang ini pun benar-benar sangat epic parah. Kita mulai dari yang cukup lama, yaitu di chapter 233. Chapter ini dimulai saat Luffy mengalahkan Bellamy dan di tengah chapter, kita akhirnya dilempar dulu ke keadaan dunia. Di sini kita diperlihatkan Lord Buggy kita yang sedang mencari harta karun dari Kapten John. Serta fakta bahwa dia ini dulunya pernah bertemu dengan Shirohige yang terjawab juga lah di flashback Oden seperti apa. Serta chapter pun tutup dengan akhirnya pertama kali kita diperlihatkan Gorosei dan si Chibukai yang lain untuk pertama kalinya juga selain Mihawk dan Crocodile. Ini benar-benar gila sih, dimana ingat ya, ini masih sesi opening. Dan di next chapternya di 234 yang lagi-lagi angkanya bagus banget kan? Ini adalah perkumpulan dari si Chibukai, di mana di sini kita banyak banget melihat karakter-karakter penting. Ada Mihawk, ada Doflamingo, ada Kuma, Suru, Laphite, Sengoku, dan banyak orang-orang besar semua. Yang bahkan di satu chapter ini juga kita pertama kali diperlihatkan Edward Newgate atau Shirohige. Yang lagi-lagi Shanks pun kembali dimunculkan di chapter ini yang wah gila deh, pokoknya chapter ini semua orang besar Oda munculkan.
Bahkan di chapter ini, term haki pertama kali keluar di serial One Piece. Ya benar, kata-kata haki ini bukan keluar dimanapun apalagi setelah time skip. Pertama kali muncul di chapter 234 dan orang pertama yang mengatakannya adalah Kurohige atau Teach. Dia berkata kalau Luffy sudah punya haki yang sangat hebat sejak dahulu. Yang dia sendiri bilang jika Luffy dengan bounty 30 juta terbilang cukup kecil karena dia memiliki haki yang cukup kuat. Yang benar kan, ini adalah awal perkenalan terkait bajak laut Kurohige secara lengkap. Dan orang tersebut adalah orang yang berpapasan langsung dengan Luffy di Pulau Jaya dengan quotes epicnya. Lagi-lagi punchline yang luar biasa kan di chapter yang kedua. Dan lanjut, pola yang sama juga kita melihatnya di chapter 550. Lagi-lagi ini adalah angka yang cukup bagus. Di sini di saat keadaan dunia ditampilkan, kita diperlihatkan semua Shichibukai yang sudah siap untuk berkumpul dan berperang. Lalu seluruh admiral atau ketiga admiral pun berkumpul bersama dengan penutup dari fakta yang sangat-sangat luar biasa, di mana Portgas DS adalah anak langsung dari sang raja bajak laut Goldie Roger. Benar, dia bukanlah cucu dari Garp seperti Luffy, dan buat yang baca mingguan pada saat itu pasti bakal kerasa banget nih epicnya chapter ini, karena muncul fakta baru yang benar-benar baru terungkap. Yang Edge lagi-lagi ini baru permulaan, di mana di chapter depannya di 551 dunia yang heboh dengan berita tersebut benar-benar terasa. Yang akhirnya di sini kita mendapatkan flashback terkait Garp dan Roger serta bagaimana Ace bisa lahir dari Portgas to Roach dan yang lain-lainnya. Yang wah ini gila banget sih, kita mendapatkan flashback legenda misterius karakter seperti Roger. Yang chapter pun ditutup dengan akhirnya datangnya Shirohige aka Whitebird untuk siap berperang di Marineford yang wah ini hype-nya meningkat dengan sangat drastis. Dimana itu pula menjadi penutup dari komik volume ke-56. Nah serta yang satu lagi dan ini yang paling baru yaitu di chapter 956 lalu, di saat setelah beresnya babak kedua dari Wano Kuni. Untuk ini kalian pasti udah pada baca lah ya untuk serial One Piece-nya. Yang lagi-lagi ditampilkan keadaan di seluruh dunia di mana chapter ini beritanya wah cukup padat. Mulai dari Shichibukai yang akhirnya dihilangkan dan akhirnya dikejar-kejar sampai berita tentang kematian adanya pembunuhan dan Sabo yang disebut-sebut persislah dengan apa yang terjadi di chapter 1054 ini. Di mana jawaban dari berita 956 adalah 1054 sekarang. Yang belum benar-benar OP kan dengan bumbu Shanks yang sekarang sedang mencari One Piece dan sebutan Sabo sebagai Flame Emperor, tapi di mana next chapternya di chapter 957. Pokoknya ini sudah menjadi chapter yang sangat ultimate sekali yang saya beri nilai overall 10 dari skala 10. Yang bahkan toh judul chapter 957 adalah ultimate juga. Dimana semua bounty-bounty luar biasa, Yonkou, legenda, semuanya yang miliaran berry ditunjukkan di chapter ini. Bahkan kita pun mendapatkan cerita dari Sengoku terkait Garp yang ternyata ada hubungan dengan Roger. Plus satu insiden besar yaitu God Valley. Yang akhirnya satu nama baru pun disebut di sini dan dia juga ternyata Margadi alias Rox the Shebek yang ternyata dia kapten dari orang-orang hebat di masa sekarang yang wah what a chapter banget lah, 10 of a 10 untuk chapter ini. Dan dengan pola yang sama di 1054 yang masih pembukaan dan 1055 nanti yang akan menjadi punchline dari pola yang biasa udah buat yang pas lah jadi penutup chapter. Entah apakah kita akan mendapatkan sedikit flashback lagi atau cerita lagi lah seperti yang sudah-sudah seperti masa lalu Roger jadi Ace atau masa lalu Garp di God Valley. Apakah di sini akan dimunculkan masa lalu dari Shanks dan taunya karena 956 disebutkan Sabo yang muncul lagi di 1054, maka chapter 957 disebut Rox, jangan-jangan di chapter 1055 Rox akan disebutkan lagi. Dan mungkin hubungan Shanks dan Rox akhirnya akan terungkap atau tidak. Atau bahkan malah ada opsi yang lebih gila lagi. Akhirnya janji selama 25 tahun di dunia kita atau 12 tahun lah di dunia One Piece antara Luffy dan Shanks akan terjawab. Yang chapter akan ditutup dengan pertemuan mereka berdua, tapi apakah akan di sisi yang sama? Atau akan berada di sisi yang berseberangan yang wadaw nih nggak sabar banget untuk nunggu chapter depan akan seperti apa?
Kalau menurut kalian, kira-kira gimana ya untuk chapter 1055 ini? Sebelum itu, dalam rangka ulang tahun One Piece yang ke-25, kami dari DNA Merchandise akan merilis desain yang menjadi favorit dari Oda, yaitu Luffy di mode Gear 5 akan Nika Aka Awakening-nya. Ya benar, dengan desain seperti yang kalian lihat ini, dengan tampilan yang eye-catchy banget. Produk ini akan dirilis spesial dengan jumlah yang terbatas alias limited edition. Nah, buat jumlah piecesnya akan dirilis berapa dan harganya juga berapa, kalian perlu pantengin terus di IG kami ya, dnm.merch. Atau buat yang udah mau pre-book, kalian bisa langsung DM ke Instagram kami. Bang, mau dong untuk desainnya dengan nama dan ukuran kaos kalian. Ingat, limited edition ya, siapa cepat dia yang dapat, enjoy boy. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau yang suka, dislike aja kalau yang suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.